Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita, kenikmatan dunia yang melimpah, kecukupan makan, keamanan, kesehatan, bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita sayang adalah kenikmatan yang begitu besar. Maka jemaah sekalian, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah salah satu di antara ibadah yang paling mudah kita laksanakan. Dan jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga berharap agar Allah menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga dari bab kesabaran dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini adalah hadis yang terkenal, bahkan sering sekali diingatkan. Demikian pula sahabat yang menyampaikannya merupakan seorang sahabat yang menjadi panutan terlebih khusus dalam bab hijrah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang memiliki kunyah Abu Yahya. Abu Yahya, beliau bernama Suhaib bin Sinan. Dan kita tahu di antara yang disebutkan ahli siyar atau para ulama yang menyinggung tentang biografi beliau, beliau meskipun dikenal dengan Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi, pada hakikatnya beliau bukan orang Romawi. Ada yang menyebutkan bahwasanya beliau adalah putra dari seorang gubernur yang dipekerjakan oleh kerajaan Persia di masanya. Dipekerjakan untuk memimpin Ubullah di wilayah Irak atau dekat dengannya. Salah satu riwayat yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, dan ada versi yang berbeda jemaah. Ya, jadi ada dua versi sehingga beliau bisa pindah ke Romawi. Versi yang pertama menyebutkan bahwasanya wilayah tersebut diserang oleh pasukan Romawi sehingga ditaklukkan, kemudian beliau ditawan. Ditawan kemudian dijual sebagai budak di umur beliau yang masih sangat belia. Padahal sebelumnya beliau hidup di mewahnya, megahnya istana seorang penguasa dari kerajaan Persia. Dalam riwayat yang lain ada yang sebagian menyebutkan bahwasanya beliau diculik jemaah pada saat beliau dan keluarganya rihlah, ya, pada saat mereka bertamasya. Datanglah serombongan pasukan Romawi yang menyerang mereka, kemudian ditangkaplah dia,
kemudian dijual sebagai seorang hamba sahaya. Hingga sampailah beliau di Romawi, ya, karena beliau tumbuh di sana dari kecil sampai cukup dewasa. Akhirnya beliau pun fasih berbahasa Romawi, dan sampai lidah beliau kaku tatkala berbahasa bahasa ibunya sendiri. Apa bahasa ibunya, jemaah? Bahasa Arab. Karena apa? Karena ibunda beliau berasal dari Bani Tamim. Ya, berasal dari Bani Tamim. Makanya tatkala beliau, di waktu beliau menjadi hamba sahaya di Romawi, beliau tatkala mendengar pendeta-pendeta Nasrani menyebutkan di tanah Arab akan muncul seorang nabi, beliau pun hatinya tergerak untuk bisa kembali ke tanah leluhurnya. Ya, demikian. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Lalu, ya, ada riwayat yang menyebutkan beliau melarikan diri, ya, dari perbudakannya. Ada riwayat yang lain, ya, yang disebutkan ahli siyar yang berbeda, beliau dijual, ya, ke Bani Kalb, kemudian dijual lagi kepada Abdullah bin Jud'an di kota Mekah. Sampailah beliau di sana. Lalu di tangan Abdullah bin Jud'an beliau dimerdekakan. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada versi yang berbeda mengenai kisah beliau. Wallahu alam, ya, mengenai kebenarannya. Tapi yang terpenting dari itu jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, beliau tatkala berada di kota Makkah dalam kondisi susah, melarat hidupnya, beliau kemudian berhasil merintis usahanya. Alhamdulillah, jago dagang ternyata. Akhirnya apa? Uangnya banyak jamaah, jadi orang sukses. Tatkala beliau hendak berhijrah, masih ingat kisahnya? Tentunya masih ingat, ya. Beliau hendak hijrah, dihadang orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Kemudian beliau katakan kepada mereka, ya, aku atau kalian jika menghalangi aku untuk hijrah, kalian tahu bahwasanya aku adalah orang atau salah satu di antara yang paling ahli memanah. Paling ahli memanah. Ya. Dan aku tidak akan membiarkan kalian, ya, menyentuhku sampai aku habiskan anak panahku dan juga aku hunuskan pedangku hingga tidak tersisa satu pun di tanganku. Ya, jadi apa? Bahasa Indonesia habisnya. Oh, senggol bacok gitu ya. Kalau berani nyinggung, menghalangi saya untuk hijrah, ini saya sudah lengkap senjata. Saya bawa anak panah, kalian tahu aku paling ahli mana. Ya. Kalian mau serang, pedangku aku hunuskan kalau anak panahku telah kuhabiskan. Ya. Apa yang dikatakan mereka dalam riwayat Al-Mustadrak, ya, karya Imam Hakim, atau dalam riwayat Imam Ahmad, juga dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Ya. Kisah yang masyhur jamaah, yang menjadi pelajaran bagi setiap orang yang hijrah. Entah hijrah fisik, apalagi hijrah menuju kebenaran. Kisahnya apa? Tatkala beliau dihadang demikian, orang-orang musyrik mengatakan, "Ataitana su'lukan haqira." Kamu wahai Suhaib, datang dahulu kepada kami dalam kondisi engkau melarat, engkau orang yang remeh, ya. Fakathura maluka indana wa balagta ma balag. Kemudian setelah itu engkau bertambah banyak hartamu di sisi kami. Dan orang Arab, Masya Allah, kalau mereka dimintai perlindungan meskipun mereka musyrik jamaah, mereka tidak mengingkari janji. Dijaga Suhaib sampai dia aman bisa dagang di sana jamaah. Ya, jadi orang kaya. Wa balagta ma balag, kamu sudah mencapai kedudukan yang Masya Allah mulia. Ya, thumma turidu an tadhhaba bi nafsika wa malik. Kemudian enak aja mungkin gitu. Ya,
kamu begitu saja akan pergi dengan dirimu dan seluruh hartamu? Wallah, kata mereka, la yakunu dzalik. Demi Allah, orang musyrik bersumpah atas nama Allah, jemaah. Demi Allah, ya, itu tidak akan terjadi. Jadi mereka menghalangi Suhaib. Di sisi lain mereka memberikan isyarat, enak aja ente pergi dulu dapat perlindungan di sini. Ente kere, ente miskin, sekarang kaya, jemaah. Kebayang kalau antum misalkan awal-awal trans dahulu, ya, ngerintis bagaimana, susahnya bagaimana, alhamdulillah, kemudian Allah berikan kecukupan, ya. Kemudian apa? Antum harus meninggalkan karena Islam misalkan. Karena Islam. Bayangkan kondisi antum. Kira-kira kalau misalkan antum bisa bawa harta antum pasti bawa. Iya kan? Atau apa? Kalau misalkan masih bisa nego, misalkan antum dalam kondisi seperti Suhaib, ya, pasti antum katakan, udah kita bagi dua. Sebagian hartaku buat kalian, ya, kemudian apa? Kemudian sebagian lagi untukku, aku bawa. Tapi Masya Allah, bari. Ya. Ara'aitum in a'taitukum mali atukhalluna sabili. Kata beliau kepada orang-orang musyrik tanpa mikir, jemaah. Apa menurut kalian akan membiarkan jalanku untuk pergi hijrah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku berikan kepada kalian seluruh hartaku? Gak mikir separuh kah apakah, nego, enggak. Ya. Apakah kalian akan membiarkan aku hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian bebaskan jalanku menuju Nabi kalau aku berikan kepada kalian hartaku? Kata mereka, na'am. Iya, kata orang-orang musyrik. Ya. Apa kata beliau? Ushhidukum anni a'taitukum mali atau kama qala rahimahullah ta'ala. Hari ini aku persaksikan kepada kalian bahwasanya hartaku aku berikan kepada kalian. Akhirnya apa? Mereka pun, Masya Allah, lagi-lagi jamaah, di antara yang unggul dari orang-orang musyrik saat itu adalah kejujurannya. Meskipun mereka memusuhi kaum muslimin, kalau mereka sudah bikin perjanjian, kesepakatan, mereka tepati, jamaah. Kalah kita kadang dengan mereka. Akhirnya apa? Mereka biarkan Suhaib untuk hijrah. Kemudian mereka ambil harta yang beliau tinggalkan di kota Makkah. Masya Allah. Ya. Sebelum Suhaib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengabarkan kepada beliau dan beliau mengatakan, Rabihal bai'u Aba Yahya. Rabihal bai' ya Aba Yahya. Ya. Perdaganganmu wahai Abu Yahya telah untung. Untung sekali perdaganganmu wahai Abu Yahya. Demikian. Dalam riwayat yang berbeda disebutkan tatkala beliau datang disambut oleh Nabi SAW dengan mengatakan demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya. Pelajaran pentingnya apa tadi jamaah? Lihatlah bagaimana pengorbanan seorang Suhaib yang begitu mencintai Islam dan kebenaran yang diajarkan Nabi SAW. Kebayang antum dari susah, dari nol. Dari nggak punya apa-apa hijrah dari status seorang budak menjadi orang kaya. Berapa yang misalkan sudah dikumpulkan saat itu, tapi demi bisa hijrah menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau relakan semuanya. Gak mikir nego, enggak separuh aja, separuh gimana orang musyrik? Gak ada seperti itu. Ya, beliau relakan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita mungkin masih mikir ya, masih mikir. Oh, antum sepertiga. Ya, aneh separuhnya apa? 2/3-nya misalkan, atau setengah-setengah. Gak ada nego lagi. Pokoknya yang penting aneh bisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh bisa hijrah kepada menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tinggalkan hartaku untuk kalian. Itulah menakjubkannya Suhaib Ar-Rumi. Nah, jadi jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya, beliau aslinya orang Arab. Ya, Suhaib Ar-Rumi. Tapi apa? Kenapa dikenal Ar-Rumi jamaah? Karena dialek Romawinya sudah terlalu kental, bahasa Arab pun ya terbawa apa dialek Romawi. Akhirnya apa? Orang-orang bilang beliau Ar-Rumi, padahal mukanya muka Arab. Cuman Masya Allah rambutnya kemerahan. Wallahu a'lam. Kemerahan seperti apa? Ya, jadi rambut beliau merah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Ya, semoga Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Ya, bisa ketemu sama beliau. Amin. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya,
kita lanjutkan ke hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini. Jadi sekilas mengenai Suhaib Ar-Rumi telah kita singgung tadi. Baik, jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Alangkah menakjubkannya, alangkah mengagumkannya, betapa indahnya perkara seorang mukmin, seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh perkaranya, seluruh urusannya baik semua. Ya, seluruh urusannya baik semua. Kemudian Nabi bersabda, "Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan tidaklah itu tidak akan diperoleh seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. Nah, in asabathu sarra'u syakar. Apabila dia memperoleh kesenangan, kebahagiaan, niscaya dia akan bersyukur. Fakana khairul lah. Maka jadilah syukur itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan apabila ia ditimpa keburukan, ia bersabar. Fakana khairul lah. Maka jadilah itu baik baginya. Rawahu Muslim. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ajaban li amril mukmin. Begitu menakjubkan, alangkah menakjubkannya perkara seorang yang beriman. Ingat jemaah, hanya orang yang beriman yang bisa bersikap seperti ini. Hanya orang yang beriman yang bisa bersikap seperti ini. Dan kita tahu di antara makna keimanan apabila disebutkan secara khusus akan berkaitan dengan amalan hati, ya, di mana kaitan dengan apa? Syukur dan sabar sangat erat. Tidaklah seseorang akan benar-benar bersyukur tanpa meyakini semua kebaikan yang ia rasakan adalah pemberian dari Allah. Yang berhak dipuji hanya Allah, ya. Yang mengatur seluruh rizki hanya Allah, ya. Kemudian sabar juga demikian. Dia memilih untuk menelan pahitnya kesulitan yang dia hadapi. Karena apa? Keyakinan yang besar terhadap janji-janji Allah. Nah, kemudian jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara faedah juga, kalaulah misalkan jemaah, ya, kalaulah misalkan ada ahli kitab yang dia Masya Allah, kita lihat akhlaknya baik. Ya, kita lihat kalau dia dapat kebaikan, dia bilang misalkan, wah puji Tuhan. Kata dia, puji Allah misalkan. Orang Nasrani misalkan bilang seperti itu. Ya, dapat kenikmatan, bilang puji Allah. Ya. Demikian. Ya, dia sabar kalau dapat ujian. Apakah menakjubkan? Tidak menakjubkan di sisi Allah. Kenapa? Karena keimanan yang cacat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan keimanan tatkala Allah menyebutkan tentang kehidupan yang baik yang akan Allah janjikan. Balasan kebaikan di dunia dan di akhirat, jemaah. Allah berfirman apa? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa saja yang melakukan kebaikan, amal salih. Syukur amal salih tidak? Amal salih. Sabar amal salih tidak? Amal salih. Ya, laki-laki maupun perempuan sama kita, mau kafir mau muslim normal, laki-laki perempuan sama. Tapi apa syaratnya? Wa huwa mu'min. Dia harus beriman, ya. Makanya apa? Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Yang menakjubkan itu kalau beriman, kalau enggak beriman enggak menakjubkan. Ya, di sisi Allah sama sekali tidak ada indahnya, ya. Demikian. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya, yang beramal salih dengan syarat dia beriman, itulah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Nah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan berikan balasan kepada mereka jauh lebih baik daripada apa yang dahulu mereka lakukan.
Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ini baik yang spesial di sisi Allah itu hanya orang beriman, ataupun apa yang bisa bersikap dengan sebenar-benarnya, syukurnya, sabarnya hanyalah orang-orang beriman. Demikian. Kemudian jemaah, dalam sabda tersebut Rasulullah bersabda, "Inna amrahu kullahu khair." Seluruh urusannya baik, jemaah. Seluruh urusannya baik. Berarti apa? Suka duka yang dia rasakan, suka duka, sulit, senang, ya, sempit, lapang yang dirasakan orang beriman tidak pernah keluar dari lingkup rahmat dan kasih sayang Allah kepada dia. Ya. Paham kira-kira jemaah? Antum senang, antum sedih, antum apa? Bahagia, antum susah. Ya. Semua itu baik selama antum beriman. Semua itu baik selama antum beriman. Berarti semua itu masih berada dalam lingkup rahmat dan kasih sayang Allah kepada antum. Maka apa? Di balik itu ada sebuah kewajiban. Apa jemaah? Selain husnudzon kepada Allah, ada kewajiban untuk selalu ridha terhadap takdir Allah. Selalu ridha terhadap takdir Allah. Kalau memang antum orang beriman, antum pasti ridha dengan takdir Allah. Karena apa? Punya keyakinan dengan keimanan tersebut, antum akan memperoleh kebaikan. Ya, nggak ada yang buruk, makanya nggak ada namanya hari sial, waktu sial yang menimpa seorang yang beriman. Demikian. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah, di antara faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini apa jamaah? Orang beriman itu bisa memperoleh kebaikan yang juga Allah segerakan. Orang beriman juga bisa memperoleh kebaikan yang Allah segerakan. Ya, bukan berarti ya beramal sholih nggak boleh atau nggak bakal dapat imbalan duniawi, bukan. Bukan demikian. Bahkan di dalam ayat yang telah kita singgung tadi apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janjikan pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, dunia dan akhirat. Demikian. Jadi apa? Mukmin itu bisa memperoleh kebaikan yang disegerakan. Tapi perlu diingat, balasan kebaikan yang hakiki bagi orang yang beriman di mana jemaah? Di akhirat. Nah, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, kullu nafsi dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang punya nyawa, yang punya jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan innama adatul hasr, lagi-lagi Allah berikan keistimewaan. Kita ini, ya, kalian itu wa innama tuwaffawna ujurakum, ganjaran kalian akan dipenuhi oleh Allah sepenuhnya kapan? Hanya pada hari kiamat, coba. Ya, antum hendak apa? Hendak kebaikan yang sempurna dari, misalkan, kadang kita dengar sebagian orang bilang apa? Ustaz, ulun ini, saya ini udah sholat Ustaz. Saya ini sudah puasa Ustaz. Kenapa kok rasanya hidup masih melarat Ustaz? Ya, kadang saya ngerasanya apa? Saya udah berbakti kepada orang tua Ustaz. Saya sudah sambung silaturahim Ustaz. Kok rezeki masih seret aja Ustaz? Ya, maka apa? Ingat, ganjaran yang terbaik bagi seorang yang beriman ada nanti di akhirat. Ya. Dan apa tadi yang di awal jemaah? Tidak ada satupun kebaikan ataupun keburukan yang kita rasakan kecuali itu pasti baik selama kita masih beriman. Ya, maka jangan sampai kita mengeluhkan takdir Allah kepada sesama orang. Demikian jemaah. Latih jiwa kita. Untuk apa? Untuk yakin kepada Allah. Ya. Kadang kita ingin seperti ini, tapi ternyata luput dari kita. Ya, kadang kita pengen serba mudah, ternyata ada susahnya.
Maka apa? Kadang kita kepikiran untuk mengeluh ya jemaah ya. Nah, kalau sudah terpikir untuk mengeluh, ingat hadis ini jemaah. Ingat hadis ini. Kalau sudah terpikirkan untuk mengeluh, ingat hadis ini supaya apa? Supaya kita gak jadi ngeluh. Lisan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi dari kita. Ya, meskipun rasanya sakit kadang, meskipun kadang apa? Lelah dan seterusnya. Ya, meskipun kadang penuh perjuangan. Demikian. Baik, ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Maka ingat juga kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang benar-benar telah beruntung, sudah sukses. Maka apa di antara yang harus kita ingatkan kepada putra-putri kita, bahkan mungkin diri kita sendiri apa? Setinggi apapun cita-cita dunia kita, itu masih hanya wasilah. Itu masih hanya perantara. Perantara kemana? Perantara menuju surga jangan. Perantara sehingga kita dengan prestasi dunia itu bisa mencapai surga. Kalaulah bisa kita katakan tidak ada cita-cita sebenarnya di dunia ini bagi orang beriman. Karena cita-cita mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia ingin punya prestasi demikian, ingin sukses dalam usaha demikian, semua itu hanya menjadi perantara bagi dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang semoga selalu dijaga Allah, ya. Diubah lagi ya nanti kalau anak-anaknya nanya, ya ditanya sama abang, ya. Mana Abdullah? Ya, Syafiq, cita-citanya apa Syafiq? Masuk surga. Oke? Masuk surga. Nanti mau jadi dokter kah, jadi pilot kah, mau jadi apa lagi? Semuanya, ya. Mana bisa? Ya, maka apa? Itu hanya perantara, ya. Misalkan Syafiq nanti jadi apa? Jadi apa, Syafiq? Jadi polisi? Enggak mau. Ilmuwan, Masya Allah, ya, jadi ilmuwan. Maka apa? Itu jadikan posisi tersebut sebagai wasilah bagi antum, ya, bagi Syafiq, ya, untuk menuju surga. Itu belum cita-cita. Selama masih di dunia, itu masih usaha Syafiq, ya. Nanti kapan kalau udah nggak perlu usaha lagi? Kalau sudah masuk surga. Demikian. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu jaga Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dan di akhir ayat Allah sebutkan, dan tidaklah kehidupan di dunia ini, ya, kecuali hanya kesenangan yang menipu, kesenangan yang melalaikan jemaah. Senang memang ada senangnya, tapi apa? Enggak abadi. Setiap kesenangan di dalamnya ada bosannya, ada lelahnya. Beda sama di surga nanti ya jemaah. Ya. Demikian. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Balasan kebaikan hakiki bagi orang yang beriman itu di akhirat. Tapi bukan berarti apa? Ya. Balasan di dunia tidak ada. Sebagaimana Allah sebutkan tadi ya dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 97 sudah kita singgung. Dan Allah juga menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, misalkan. Siapa yang takwa kepada Allah, kesulitannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dikasih rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, tanpa dia pikirkan, enggak bisa dia prediksi, ya. Nah, wattaqullaha la'allakum tuflihun, Allah juga sebutkan demikian. Allah janjikan, ya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yadhlimul mu'mina hasanah." Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi seorang muslim sedikit pun kebaikan, satu pun kebaikan. Yu'ti 'alaiha fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Akan Allah berikan kebaikan bagi dia selama masih di dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran bagi dia nanti di akhirat. Itu nikmat bagi orang yang beriman. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanatihi fid dunya. Adapun orang kafir
Dia dikasih makan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan dia yang dia lakukan di dunia, jemaah. Dia usaha demi membahagiakan keluarganya, dikasih sama Allah. Meskipun Allah benci kekufurannya, Allah benci kesyirikannya misalkan. Tapi apa? Tetap Allah kasih dunia buat dia, Allah kasih dia makan. Ya, itu kasih sayang Allah. Masih Allah kasih waktu buat dia untuk berpikir kalau mau pikir. Ya. Hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanah yu'ta biha khaira. Akan tetapi tatkala nanti dia telah datang di akhirat, ya, dia tidak lagi memiliki sebuah kebaikan apapun yang bisa ditukarkan dengan kebaikan pula. Demikian jemaah. Makanya apa? Enggak usah heran kalau mereka usahanya banyak, tanggung jawabnya baik, tapi kafir, ya, kok dapatnya banyak. Beda sama kita. Karena apa? Yang banyak buat kaum muslimin itu bukan di sini, di akhirat. Bahkan sebanyak apapun yang kita dapatkan atau seorang muslim dapatkan di dunia, ya, gak bakal pernah sebanding dengan banyaknya apa yang mereka peroleh nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau bisa jadi orang kaya, ya, dunia banyak nikmatnya, akhirat juga banyak, ya, banyak pula, masya Allah. Ya, baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Hadits tersebut sahih riwayat Imam Muslim. Berarti apa jemaah? Halal bagi kita mengharapkan balasan dunia, halal jemaah. Tapi ingat tadi apa? Poin pertama, ya, tujuan hakiki seorang yang beriman adalah akhiratnya. Bahkan dahulu nanti insya Allah kita akan sebutkan beberapa athar, ya, tentang khawatirnya para salaf kalau Allah menyegerakan kenikmatan atau balasan kebaikan di dunia. Nah, karena kesungguhan mereka mengharapkan apa yang di sisi Allah. Khawatir kurang jatahnya kalau dikasih di dunia, jemaah. Jadi mereka lebih memilih di dunia biasa-biasa saja, yang penting yakin kebaikannya nanti disimpan oleh Allah, dibalas di akhirat, di surga. Demikian. Baik, kita kembali kepada halalnya mengharapkan balasan dunia yang Allah janjikan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan doa yang paling sering diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hakadha? Naam. Naam, sahih. Sampai wa qina adzabannar. Naam, dalam riwayat tersebut disebutkan demikian. Dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Anas bin Malik mengatakan doa yang paling sering Rasulullah panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ajarkan kita jemaah, bahkan dalam doanya beliau minta dua-duanya. Di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan dilindungi dari api neraka. Berarti apa? Boleh enggak minta dunia? Boleh jemaah. Yang enggak boleh itu apa? Kalau enggak minta kepada Allah. Ya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Nabi SAW, siapa yang enggak minta kepada Allah, Allah marah sama dia. Enggak kayak kita, minta-minta. Kalau makhluk dimintai, ya, enggak suka dia. Minta, enak aja minta, kerja sana. Apalagi kalau fisiknya masih kelihatan kuat. Ya. Demikian kalau kita, kalau manusia. Tapi kalau Allah memerintahkan kita minta kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kita Allah itu menyuruh kita jemaah berfirman, berdoalah, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku ijabahi, niscaya aku akan jawab. Dengan 3 pilihan, ya, disegerakan, disimpan di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang serupa. Ya, jadi jangan berharap persis terus, jangan demikian. Ya, kembali kepada keridhaan terhadap pilihan Allah yang maha bijaksana. Makanya diantara yang diingatkan para ulama apa? Jangan sampai kita ini nggak beradab kepada Allah. Kenapa? Kita memaksakan agar Allah itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, bukan apa kita berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian faidzat azamta fatawakkal 'ala Allah. Udah tawakal kepada Allah, dikasih yang seperti apa? Terbaik sudah buat kita. Demikian. Ya, kadang kita ini ilmunya terbatas, mintanya asal nafsu saja, pertimbangannya juga terbatas, tapi maksanya apa? Ya Allah, ya, atau maksanya apa? Supaya Allah itu keinginannya, kehendaknya itu sama dengan kehendak kita. Subhanallah, ya. Ini sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu jaga Allah. Makanya Anas bin Malik itu kalau berdoa jemaah selalu doa demikian. Bahkan kalau doa yang lain
beliau sisipkan juga doa demikian. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Kemudian fokuslah mengharapkan akhirat dan jangan berpuas diri dengan balasan dunia. Ada atar yang kita janjikan tadi ya. Kisah yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dari Ibrahim putranya Abdurrahman bin Auf, jamaah konglomeratnya sahabat. Ya, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'ima. Suatu hari Abdurrahman bin Auf ya dikasih makanan padahal saat itu beliau sedang puasa. Ya, kayak kita, ya, enggak pernah puasa sunnah lagi. Masih ya? Ya, ini bulan-bulan haram jamaah, banyak ibadah. Ya, semoga Allah bimbing kita, mudahkan kita, ya, Allah sadarkan kita. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf saat itu puasa, dikasih makanan oleh seseorang kepadanya. Faqal, apa yang beliau katakan? Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair dahulu telah terbunuh padahal beliau lebih baik dari aku, kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Kufina fi burdatin in hubtiya ra'suh batat rijlah. Dahulu beliau itu Mus'ab bin Umair itu tatkala meninggal dikafani dengan selembar kain, kalau kepalanya ditutup, kakinya terbuka. Menunjukkan apa? Beliau orang yang lebih baik dari beliau, dari Abdurrahman bin Auf, tapi apa? Dunianya enggak sebanyak apa yang beliau punya. Dunianya tidak sebanyak apa yang beliau punya. Itu kafannya aja tidak cukup. Kafannya tidak cukup, kainnya tidak cukup. Kalau inhud dia ra'suh, ya, kalau misalkan kafannya untuk menutupi kepala, kakinya kelihatan. Ya, kainnya tidak cukup. Alhamdulillah kita sekarang kelebihan ya. Ya, alhamdulillah banyak sampai kain kafan ya. Ya, perlengkapan buat jenazah misalkan yang enggak terpakai-pakai. Karena saking banyaknya cukup, alhamdulillah. Kemudian apa? Wa in ghutiya rijlah bada ra'suh. Kalau misalkan kakinya yang ditutup, kepalanya yang kelihatan. Ya, karena apa? Kainnya enggak cukup, dia pendek kainnya. Nah. Kemudian wa urahu qal, dan ya, aku telah ditampakkan bahwa aku pernah diperlihatkan beliau mengatakan wa qutila Hamzatu wa huwa khairun minni. Ya, qutila Hamzah. Dahulu Hamzah juga demikian, sudah terbunuh, beliau lebih baik dariku. Beliau lebih baik dariku. Tsumma busita lana minad dunya ma busitu. Kemudian kata beliau, kata Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian dibentangkan kepada kita dunia yang begitu luas sebagaimana yang telah terbentang. Au qal u'tina minad dunya ma u'tina. Atau dalam riwayat yang lain beliau dikatakan apa? Kita diberi dunia oleh Allah sedemikian rupa. Qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Apa yang beliau katakan? Sedih beliau. Enggak lebih baik dari para sahabat yang salaf yang lebih dahulu meninggal. Beliau katakan apa? Kami cemas. Aku takut kebaikan-kebaikan balasan yang Allah berikan itu disegerakan untuk kami. Sudah disegerakan untuk kami. Ya, beliau khawatir. Nah, khawatir berkurang jatah akhiratnya, atau dari kebaikan dunia yang pernah beliau usahakan ternyata hanya dunia yang Allah berikan. Itu yang beliau khawatirkan. Akhirnya apa? Tsumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Ya. Kemudian beliau nangis. Ya, beliau pun menangis. Beliau abaikan makanan tersebut. Beliau tinggalkan makanan tersebut. Nah, ya. Baik, azan dulu jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah Semakaman Muhammad. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang serupa diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyan, Imam Ahmad dalam Az-Zuhad, juga disebut dalam tafsir At-Tabari, juga Abdul Razzaq dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau syi'tu lakuntu atayyabakum ta'ama." Kalau aku mau, aku bisa menjadi orang yang paling lezat makanannya. Wa alyanakum libasa. Kalau mau, aku bisa menjadi orang yang paling bagus, paling lembut pakaiannya. Walakinni astabqi tayyibati. Akan tetapi aku berusaha mempertahankan kebaikan-kebaikanku. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla yaqul, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Ayat ini jemaah dalam surah Al-Ahqaf berkaitan dengan tindakan orang-orang kafir yang Allah sebutkan, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, dan pada hari di mana saat itu orang-orang kafir dihadapkan kepada api neraka. Allah katakan kepada mereka, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Ya, kalian sudah menggunakan semua kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Sudah kalian rasakan semua itu, sudah kalian nikmati semuanya. Ya. Fal-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Hari ini, maka hari ini apa? Kalian akan memperoleh balasan berupa azab yang menghinakan sebab apa yang kalian lakukan di dunia berupa kesombongan, menyombongkan diri dengan pakaian, menyombongkan diri dengan makanan, ya, tanpa kebenaran, dan sebab kalian melakukan kefasikan. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, ya, beliau muslim, beliau bukan orang kafir, ya, tapi beliau cemas bertindak sebagaimana tindakan orang-orang kafir, sehingga dikatakan pula kepadanya sebagaimana yang dikatakan kepada mereka, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Kalian sudah menghabiskan seluruh kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Maksudnya apa?
Kalian sudah menginginkan balasan dunia dari kebaikan yang kalian lakukan, kemudian diberikan kepada kalian habis. Wastamta'tum biha. Kalian sudah bersenang-senang dengannya. Ya. Apa yang beliau katakan? Ya. Kalau misalkan apa? Aku hendak menjadi orang yang paling nyaman, paling nikmat makanannya, aku bisa. Paling bagus pakaiannya, aku bisa. Tapi apa? Kata beliau, aku berusaha agar kebaikan yang aku lakukan tetap aku pertahankan, tetap banyak, ya, tidak berkurang sedikit pun balasan akhirat yang hendak beliau dapatkan. Makanya meskipun menjadi khalifah jemaah, jadi pemimpin yang bisa numpuk-numpuk harta, ya, beliau tidak melakukannya. Meskipun beliau bisa hidup mewah, beliau tidak pernah apa? Mendahulukan balasan dunia, kenikmatan di dunia dibandingkan dengan apa yang beliau harapkan agar disimpankan oleh Allah di akhiratnya. Demikian. Bukan berarti haram ya jemaah ya. Bukan berarti haram, halal. Silahkan antum. Ya, harapkan keduanya. Nah, demikian. Ini menunjukkan apa? Kewara'an Umar. Ya, kewara'annya. Ya, atau juga termasuk kezuhudannya terhadap dunia. Ya. Kalau kita ya tidak ada apa-apanya, kecuali ya, kita berusaha sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kita untuk usaha jemaah. Apa firman-Nya? Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Apa artinya? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh berusaha sebaik mungkin di jalan Allah. Ya. Wajtabakum, Allah sudah pilih kalian jemaah. Allah yang pilih kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Tidak ada sedikit pun kesulitan yang Allah jadikan dalam agama ini. Berarti kalau susah, masalahnya itu bukan agamanya yang bermasalah, itu kita. Dan sering seperti itu jemaah. Seringnya seperti itu. Orang menganggap Islam itu enggak relevan lagi dengan kondisi orang-orang sekarang, zaman sekarang. Kenapa Islam yang dipermasalahkan? Yang berubah, yang jadi buruk itu orangnya. Mestinya orangnya yang diperbaiki, yang disesuaikan dengan ajaran Allah. Bukan ajaran Allah diubah-ubah menyesuaikan dengan selera orang. Subhanallah. Ya. Ada yang seperti itu jemaah. Ya. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, mukmin itu sebaik apapun tetap bisa ditimpa ujian. Ya, entah menjadi tanda kasih sayang dari Allah sebagaimana Rasulullah bersabda apa? Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Nah, sesungguhnya apa? Besarnya balasan yang akan diterima seseorang itu sebanding dengan besarnya ujian yang ia dapatkan. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Jadi mukmin, orang beriman, orang yang sudah sholat, sudah gini, sudah gitu, bisa ditimpa ujian. Bukan karena Allah tidak senang, justru karena Allah senang. Allah sayang, Allah kasih tambahan. Bonusnya ujian. Ya, mungkin kita nggak kepikiran, tapi apa? Di balik ujian kita berdoa, di balik ujian kita berharap kepada Allah, terus nambah pahala. Ya, demikian. Di balik ujian ada kesabaran, ya, dengan yang Allah berikan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, kalau sabar, Allah kasih ganjaran tanpa perhitungan jemaah. Ya. Antum mungkin sekarang nangis, nanti antum akan menertawakan tangisan antum di dunia. Karena apa? Ternyata tangisan ana itu enggak semestinya. Karena apa? Balasan yang Allah berikan atas kesabaran dari ujian yang dulu aku tangisi itu jauh lebih aku impikan dibandingkan kesulitan yang pernah aku rasakan. Ini baik. Jadi apa? Mukmin bisa ditimpa musibah jemaah, bisa diuji oleh Allah. Karena apa? Allah cinta. Atau apa? Ada rencana kebaikan dari Allah bagi dia. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan atau idza arada Allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya
ajjala lahul uqubata fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, di antara tindakan Allah apa? Allah segerakan hukuman bagi dia di dunia, jemaah. Kita pernah salah enggak? Bukan lagi pernah. Banyak. Kok ngerasanya apa? Yang dipikir cuma udah sholat, udah ini, udah itu. Mikir salahnya kapan gitu. Ya. Demikian. Dan ingat kalau Allah memberikan musibah, ya, ada kemungkinan Allah merencanakan kebaikan bagi kita. Bersih di dunia, akhirat, Masya Allah, sempurna. Nah, rawat Tirmidzi. Atau yang ketiga, Allah siapkan pengganti yang lebih baik. Sebagaimana ya Rasulullah mengajarkan apa? Doa kepada Ummu Salamah tatkala ya, beliau ditimpa musibah, atau beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqul ma amarallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidak ada satupun muslim yang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala bagiku atas musibah yang menimpaku dan gantikan bagiku yang lebih baik darinya. Berarti apa? Di dalam hadis ini ya, mestinya seorang yang beriman sadar bahwasanya dengan ajaran Rasulullah memohon kepada Allah yang lebih baik darinya, ya, berarti apa? Pada hakikatnya Allah telah memberikan taufik bagi dia untuk memperoleh yang benar-benar lebih baik bagi dirinya. Ya. Karena sebagian ahli ilmu mengatakan apa? Siapa yang diberikan ilham untuk berdoa, yang diberikan ilham oleh Allah untuk berdoa, pada hakikatnya apa? Dia telah diberikan ijabah. Ya, pada hakikatnya dia telah diberikan ijabah. Karena yang mengilhamkan dia untuk berdoa siapa? Allah. Yang membuat hatinya memohon kepada Allah apa yang dia inginkan siapa? Allah. Ya, demikian. Kalau misalkan dapat musibah, minta kepada Allah dengan doa ini, ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka apa? Pada hakikatnya Allah sudah nyiapin yang lebih baik dari itu buat dia. Allah sudah siapkan yang lebih baik dari itu bagi dirinya. Demikian. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Rawahu Muslim. Ya, kecuali Allah pasti akan gantikan bagi dia yang lebih baik darinya. Nah, atau penghapus dosa dan kesalahan sebagaimana ya hadis yang masyhur, ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan, dan seterusnya, ya. Entah kelelahan, ya, kesulitan, kesedihan, kecemasan, ya, wala adan wala gham, ya, rasa sakit, gangguan, ya, kekalutan dalam pikirannya, hatta syaukah allati tushakuha, ya, yang mana duri atau duri yang sampai menusuknya misalkan, allati asyaukah yushakuha, yang menusuk dirinya, illa kafarallahu biha min khataya. Kecuali apa? Allah pasti akan menggugurkan, menghapuskan darinya sebagian dari kesalahannya. Banyak jemaah sebenarnya. Ya, hikmah Allah dibanding atau dibalik musibah yang menimpa kita. Kemudian ada pengangkat derajat juga bagi kita, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Imam Abu Dawud, innal 'abda idza sabaqat lahu min Allahi manzilah lam yablugha bi 'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu 'ala dhalik hatta yuballighahu al-manzilata allati sabaqat lahu min Allah Ta'ala. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba kalau memang sudah Allah tentukan sebuah kedudukan tinggi di sisinya yang dia tidak akan bisa memperolehnya dengan usahanya, ya, niscaya Allah akan uji dia dengan ujian di tubuhnya. Kadang sakit gak sembuh-sembuh tapi dia masih bisa sabar, ya. Atau di hartanya, pengen kaya, gak kaya-kaya. Usaha gagal sering tidak didapatinya misalkan. Au fi waladi, atau anaknya, jemaah. Kadang ada orang tua pengen anaknya sempurna, qadarullah, Allah uji dia dengan anak yang punya kekurangan, ya, berkebutuhan khusus dan seterusnya misalkan, ya, diuji oleh Allah. Kemudian tsumma sabbaruhu ala dzalik, Allah juga yang bikin dia bisa sabar atas hal itu. Allah kasih jalan orang yang menasehatinya, mengarahkan dia, siapa yang ngasih itu, sehingga dia nanti akhirnya bisa bersabar menerima keadaan. Allah kondisikan, jemaah. Itu diantara cara Allah
membuat seorang hamba mencapai sebuah derajat yang telah Allah berikan kepadanya, tapi dia tidak bisa mendapatinya dengan perbuatannya. Apa yang kurang dari Allah bagi kita, jemaah? Ya, maka apa? Tidak ada yang lebih layak pada diri kita atau dari kita kepada Allah kecuali ridha dan syukur terhadap nikmat-nikmatnya. Nah, hatta yublighahu al-manzilat allati sabaqat lahu min Allah Ta'ala, sampai akhirnya Allah buat dia mencapai kedudukan tersebut. Nah, baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Intinya hadis tadi menjelaskan kepada kita tentang keseimbangan yang harus ada pada diri orang beriman. Kalau senang, jangan lupa syukur. Kalau lagi susah, jangan lupa sabar. Masing-masing dari itu selalu membawa kebaikan selama kita beriman. Ya, wallahu a'lam. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan atau yang kami lupa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.